Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Qoriah, guru biologi SMA Negeri 1 Mandiransan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi kelas 10 semester 1, yaitu membahas bab Monera. Dalam klasifikasi 5 kingdom, R.H. Whittaker, semua organisme prokaryotik digolongkan ke dalam Monera. Perkembangan selanjutnya, Carl Woese membagi Monera menjadi 2 kingdom, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Perbedaan Archaebacteria dengan Eubacteria yang pertama yaitu dari karakteristik nukleusnya. Nukleus Archaebacteria dan Eubacteria yaitu termasuk prokaryotik, artinya tidak memiliki membran inti. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan Eubacteria mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan itu gabungan antara protein dan karbohidrat. Yang ketiga, lipid membran. Archaebacteria ini hidrokarbon bercabang, sedangkan Eubacteria hidrokarbon tidak bercabang. Yang keempat, RNA polimerase untuk Archaebacteria ini memiliki beberapa jenis. Sedangkan Eubacteria, RNA polimerase hanya satu jenis. Intron Archaebacteria ini ada beberapa gen, sedangkan Eubacteria tidak ada. Dan yang terakhir, respon terhadap antibiotik, Archaebacteria ini pertumbuhannya tidak terhambat, sedangkan Eubacteria ini pertumbuhannya terhambat. Baiklah, kita akan membahas tentang Archaebacteria atau dikenal juga dengan Archaea. Archaebacteria ini bereproduksi dengan cara pembelahan biner, yang kedua pembelahan berganda, pembentukan tunas, dan keempat fragmentasi. Adapun habitat Archaebacteria ini pada habitat ekstrim, seperti sumber air panas dan telaga garam. Jadi, Archaebacteria ini hidupnya di tempat yang ekstrim. Selanjutnya, kita bahas yang kedua, yaitu Eubacteria atau kita kenal dengan bakteri saja. Ciri-ciri bakteri yang pertama, dinding selnya tersusun atas peptidoglikan. Peptidoglikan ini merupakan gabungan protein dan karbohidrat. Yang kedua, ukurannya sangat kecil sekali atau dikenal juga dengan mikroskopis. Yang ketiga, bersifat uniseluler, artinya dia bersel satu. Yang keempat, prokaryotik. Artinya dia tidak memiliki membran inti. Bakteri ini satu-satunya organisme yang termasuk prokaryotik. Yang kelima, umumnya merupakan patogen atau merugikan, tetapi yang menguntungkan juga ada. Yang keempat, ciri yang dimiliki bakteri yaitu sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma. Yang kelima, membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam. Yang keenam, ada yang bergerak dengan flagel dan ada yang tidak memiliki flagel. Struktur sel bakteri. Bakteri ini tersusun oleh bagian-bagian, yaitu ada villi, ada kapsul, ada dinding sel,
ada flagel, ada plasmid, ada ribosom, dan ada DNA. Bagian-bagian dari struktur sel bakteri ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Baiklah, kita bahas satu persatu mengenai fungsi dari struktur sel bakteri. Yang pertama yaitu kita bahas mengenai dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan yang terbentuk dari protein dan karbohidrat yang berfungsi sebagai pelindung dan pembentuk tubuh. Dinding sel terdiri dari dua jenis yang mengelompokkan eubakteria menjadi dua, yaitu satu, bakteri gram positif atau pewarnaan ungu, dinding selnya mengandung peptidoglikan yang tebal. Yang kedua, bakteri gram negatif atau pewarnaan merah, dinding sel peptidoglikannya lebih tipis daripada bakteri gram positif. Selanjutnya, bagian yang kedua dari struktur sel bakteri yaitu kapsul. Kapsul adalah lapisan tambahan yang terdapat pada bakteri yang tersusun atas karbohidrat, protein, lemak, atau lendir. Kapsul berfungsi sebagai satu, pelindung bakteri dari benda asing. Yang kedua, alat untuk melekatkan diri pada substrat atau sel bakteri lain. Yang ketiga, penghindar bakteri dari kekeringan. Bagian yang ketiga yaitu struktur bakteri adalah flagel. Flagel atau dikenal juga dengan bulu cambuk merupakan struktur berupa mikrotubulus yang menonjol dari dinding sel. Flagel berfungsi sebagai alat gerak bakteri. Klasifikasi bakteri berdasarkan keadaan flagelnya ada 5, yaitu atrik, monotrik, lopotrik, amfitrik, dan peritrik. Nanti kita akan bahas juga. Bagian selanjutnya yang keempat adalah plasmid. Plasmid adalah materi genetik tambahan selain nukleus dan berfungsi sebagai alat reproduksi dan resistensi terhadap antibiotik. Yang kelima selanjutnya yaitu DNA. DNA adalah materi genetik pada bakteri yang tidak tergulung atau yang bertindak sebagai inti sel yang mengatur kegiatan sel. Dan yang terakhir mengandung ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Ukuran dan bentuk bakteri ini berbeda-beda, dibagi menjadi 3 bentuk. Ada yang berbentuk batang atau basil, ada yang berbentuk bulat atau kokus, dan yang ketiga ada yang berbentuk spiral. Kita bahas yang pertama yaitu berbentuk batang atau dikenal juga dengan basil. Di sini menjadi 3 macam. Ada yang berbentuk monobasil, artinya 1 batangnya. Contoh dari monobasil adalah Escherichia coli. Yang kedua ada yang berbentuk diplobasil. Basilnya lebih dari 1, yaitu ada 2. Contoh dari diplobasil adalah Salmonella typhosa. Dan yang ketiga, streptobasil. Ini basilnya berbentuk rantai. Contoh dari streptobasil yaitu Azotobacter. Yang kedua yaitu berbentuk bulat atau kokus. Di sini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada yang berbentuk monokokus
bulatannya 1. Contoh dari monokokus adalah Chlamydia trachomatis. Yang kedua, Diplococcus. Kokusnya lebih dari 1, yaitu ada 2. Contoh dari Diplococcus adalah Neisseria gonorrhoeae. Yang ketiga, ada Staphylococcus, berbentuk seperti buah anggur. Contoh dari Staphylococcus adalah Staphylococcus aureus. Yang keempat, ada berbentuk sarkina atau berbentuk kubus. Contoh dari sarkina yaitu Thiosarcina rosea. Yang kelima, ada berbentuk tetracoccus. Kokusnya terdiri dari 4. Contoh dari tetracoccus adalah Pediococcus cerevisiae. Dan yang terakhir, berbentuk Streptococcus, yaitu membentuk rantai. Contoh dari Streptococcus adalah Streptococcus mutans. Ketiga, yaitu berbentuk spiral, ada 3 macam. Ada spiral, ada vibrio, dan ada spiroseta. Spiral berbentuk seperti gelombang. Contoh dari spiral adalah Thiospirolopis floridana. Yang kedua yaitu berbentuk vibrio atau koma. Contoh dari spesies vibrio adalah Vibrio cholera. Dan yang ketiga yaitu spiroseta, ini bergelombangnya lebih panjang. Contoh dari spiroseta adalah Treponema pallidum. Bakteri berdasarkan cara hidup ada 2 macam, ada bakteri heterotrof dan ada bakteri autotrof. Yang pertama, bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang tidak memiliki klorofil sehingga sangat tergantung dengan bahan organik di sekitarnya. Bakteri heterotrof dibagi menjadi 2, ada bakteri parasit dan ada bakteri saprofit. Bakteri parasit bersifat patogen atau menjangkiti inang. Contoh dari bakteri parasit adalah Borrelia burgdorferi. Ada juga yang menyebabkan TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, yang kedua yaitu bakteri saprofit, merupakan pengurai sisa makhluk hidup atau dekomposer. Contoh dari bakteri saprofit adalah Desulfovibrio desulfuricans. Ada juga Escherichia coli, ada juga Mycobacterium sebagai pengurai sampah, dan ada Methanobacterium omelanski yaitu pengurai asam cuka. Yang kedua, bakteri autotrof. Bakteri autotrof yaitu bakteri yang mampu membuat makanan sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Bakteri autotrof dibagi menjadi 2. Ada bakteri fotoautotrof dan ada bakteri chemoautotrof. Bakteri fotoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi cahaya dalam penyusun bahan organik. Pigmen fotosintesis antara lain berwarna hijau dan ungu. Contoh dari bakteri fotoautotrof adalah Cyanobacteria. Yang kedua, bakteri chemoautotrof atau dikenal juga dengan lithoautotrof, yaitu bakteri yang menggunakan bahan anorganik dalam penyusun bahan organik atau dikenal juga dengan kemosintesis. Contoh bakteri chemoautotrof adalah Nitrosococcus yang biasa hidup di tanaman polong-polongan. Reproduksi bakteri. Bakteri bereproduksi secara aseksual
dengan cara pembelahan biner atau pembelahan langsung, yaitu membelah diri dari satu sel bakteri menjadi 2 sel bakteri. Silahkan lihat gambar. Di sana ada satu sel bakteri, dia membelah menjadi 2 sel bakteri. Yang kedua, bakteri bereproduksi selain secara aseksual, bisa juga dengan secara seksual, yaitu dengan rekombinasi gen. Ada 3 macam. Yang pertama, transformasi, yang kedua, transduksi, dan yang ketiga, konjugasi. Kita lihat yang pertama, yaitu transformasi. Transformasi yaitu masuknya DNA bebas ke dalam sel bakteri. Sedangkan transduksi yaitu pemindahan materi genetik lewat perantara bakteriofage. Perantara bakteriofage di sini adalah virus. Yang ketiga adalah konjugasi, yaitu pemindahan atau pertukaran materi genetik secara langsung melalui kontak antar sel dengan virus. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. Perhatikan gambar. Di sana bakteri yang satu dengan bakteri yang lain saling mendekat, yaitu menggunakan fili. Di dalam fili ini menyambung sehingga terjadi pertukaran materi genetik. Itu adalah reproduksi bakteri secara seksual. Selanjutnya kita bahas peranan bakteri dalam kehidupan. Bakteri dalam kehidupan ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan yaitu salah satunya ada bakteri Acetobacter yang berperan dalam proses pembuatan cuka. Ada Clostridium acetobutylicum yaitu berperan dalam pembuatan aseton. Yang ketiga ada Nitrosomonas, di sini berperan dalam siklus nitrogen. Yang keempat ada Bacillus brevis, berperan dalam proses pembuatan antibiotik. Dan yang kelima ada Lactobacillus casei, yaitu dalam proses pembuatan keju. Itu salah satu bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, bakteri itu ada yang merugikan atau bisa menyebabkan penyakit. Ada bakteri Mycobacterium tuberculosis, ini menyebabkan penyakit TBC. Ada bakteri Yersinia pestis, ini menyebabkan pest, yaitu pada kulit atau kuku ini menjadi hitam dan keluar nanah. Dan yang ketiga ada Treponema vertenu, ini menyebabkan penyakit patek. Demikianlah media pembelajaran mengenai Monera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.